Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Perencanaan dan Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Pengetahuan Peserta Didik. Yang pertama, perencanaan penilaian pengetahuan. Penilaian hasil belajar pengetahuan bermuara pada pencapaian proses berpikir peserta didik 6M yang terdiri dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Proses berpikir tersebut digagas oleh Benjamin S. Bloom yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Kemudian diciptakan sebagai capaian hasil belajar peserta didik dalam kurikulum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam kurikulum 2013, seperti yang tertuang dalam Permendikbud 104/2015 dan 23/2016 tentang standar penilaian hasil belajar. Tingkat proses berpikir tersebut menggambarkan piramida berpikir yang satu sama lain menjadi pijakan bagi kemampuan yang lainnya. Artinya, untuk dapat memahami pengetahuan fakta peserta didik harus memiliki kemampuan mengingat terhadap pengetahuan fakta. Dan untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan fakta, peserta didik disyaratkan memiliki pemahaman dan daya ingat atas pengetahuan faktual. Untuk dapat menganalisis pengetahuan faktual, peserta didik telah melewati proses mengingat, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan faktual. Untuk dapat mengevaluasi pengetahuan faktual, peserta didik disarankan untuk melalui proses mengingat, memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis. Untuk dapat mengkreasi pengetahuan faktual, peserta didik disarankan untuk dapat melalui proses mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi. Proses di atas dapat digambarkan dalam piramida. Demikian pula dalam merencanakan penilaian hasil belajar pengetahuan peserta didik, guru dapat menggunakan pola hierarki tersebut, sehingga dengan pola tersebut dapat diketahui tingkat proses berpikir peserta didik. Namun, yang penting diingat bahwa pola hierarkis dalam proses berpikir tidak linier dengan jenjang pendidikan atau tingkat kelas. Artinya, peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dapat pula memiliki kemampuan berpikir kreatif. Hal yang perlu dipastikan adalah bahwa proses berpikir hierarkis terhadap pengetahuan baik faktual, konseptual, prosedural, prinsipal, dan metakognitif dapat dikuasai oleh peserta didik. Dalam buku panduan penilaian hasil belajar untuk sekolah dasar, disarankan dapat menggunakan langkah-langkah perencanaan penilaian pengetahuan yang terdiri dari: yang pertama, pemetaan kompetensi dasar dari kompetensi inti 3. Yang kedua, penetapan KKM. Yang ketiga, perencanaan teknik dan instrumen penilaian. Dan yang terakhir, perancangan instrumen. Yang pertama, pemetaan KD. Dalam kurikulum 2013, pengetahuan terdapat pada kompetensi dasar dari KI 3. Guru dapat langsung mengetahui kompetensi dasar, mengetahui dengan menganalisis kompetensi dasar dari KI 3, sehingga dalam pengembangan perencanaan penilaian pengetahuan, guru hanya perlu fokus pada kompetensi
dasar pada KI 3. Pada pembelajaran tematik, pemetaan kompetensi dasar muatan mata pelajaran mutlak diperlukan. Keberadaan tema berfungsi mengintegrasikan berbagai muatan pelajaran secara multidisipliner. Multidisipliner berarti mengintegrasikan muatan pelajaran yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu pada suatu kegiatan pembelajaran. Misalnya, mengintegrasikan disiplin ilmu yang terdapat dalam mata pelajaran IPA, IPS, matematika. Yang kedua yaitu penetapan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Dalam merencanakan penilaian pengetahuan, guru perlu mempertimbangkan kriteria ketuntasan minimal peserta didik yang telah ditetapkan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan atau bahkan sebelum kegiatan akademik dimulai. Berdasarkan KKM yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui forum guru di sekolah dengan mengacu pada standar minimal KKM yang ditetapkan secara nasional. Penetapan KKM mutlak perlu menjadi perhatian guru dalam melaksanakan penilaian pengetahuan sebagai kriteria dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar pengetahuan autentik. Selanjutnya, perencanaan teknik penilaian. Teknik penilaian pengetahuan terdiri dari tes tulis, lisan, dan penugasan. Pelaksanaan penilaian pengetahuan secara variatif dapat membuka peluang terwujudnya penilaian hasil belajar autentik. Berikut adalah rincian yang pertama, pengamatan KD dari KI 3 yang telah dipetakan. Yang kedua, analisis KD dari KI 3 pada setiap muatan pelajaran. Yang ketiga, pengembangan indikator KD dari KI 3 setiap muatan pelajaran. Dan yang terakhir, penetapan teknik tes, lisan, dan penugasan. Berikut adalah teknik tes, tulis, lisan, dan penugasan beserta instrumennya. Tes tulis PGBS menjodohkan isian atau melengkapi dan uraian. Tes lisannya kuis dan tanya jawab. Non tes atau penugasannya itu rubrik untuk tugas individu, kelompok, di sekolah, di luar, atau di rumah. Selanjutnya, perancangan instrumen penilaian. Langkah selanjutnya dalam perencanaan penilaian adalah menentukan instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Ini contoh format kisi-kisi instrumennya. Jadi ada diisi dulu kelas berapa, semester berapa, tema atau subtemanya, terus penilaian hariannya, terus ada muatan pelajaran, KD-nya, indikator kompetensinya,
indikator soalnya, instrumen penilaiannya, nomor soalnya.